Di mana tempat iktikaf? Iktikaf harus di masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sementara kalian iktikaf di masjid. Allah mengatakan aakifuna fil masajid. Iktikaf harus di masjid. Masjid bagaimana? Yaitu masjid yang benar-benar adalah masjid. Selama namanya masjid, fungsinya sebagai masjid, secara syariat itu namanya masjid, maka boleh iktikaf di situ. Oleh karenanya, Allah mengatakan di antara makna masjid yaitu masjid tersebut adalah milik kaum muslimin, wakaf untuk kaum muslimin. Ya. Bisa jadi masjid tersebut di bawah naungan yayasan, tapi yayasan ini membuka ini masjid buat apa? Kaum muslim. Artinya masjid tersebut tidak bisa dijual belikan. Beda dengan masjid yang misalnya ada di kantor, itu bukan masjid. Karena itu hanya dibuat oleh kantor fasilitas untuk sholat. Suatu saat masjidnya bisa pindah ke lantai berikutnya, atau suatu saat masjidnya bisa ditutup kalau ganti ownernya atau ganti direkturnya, ya. Ya, atau masjidnya bisa dipersempit atau diperlebar karena itu memang bukan masjid untuk kaum muslimin, tapi masjid milik kantor, bisa diperjualbelikan. Maka masjid seperti ini tidak boleh untuk iktikaf. Paham ya? Tapi bagaimana dengan musola yang ada di kampung, Ustaz? Musola kecil kita namakan langgar atau namakan musola. Kalau musola tersebut ternyata salat 5 waktu benar-benar dan itu milik kaum muslimin seperti fasum kan buat orang umum, ya. Musola, meskipun namanya musola, itu aslinya dia masjid artinya. Sebenarnya dia masjid tapi masjid kecil. Musola itu artinya masjid kecil. Maka boleh juga untuk iktikaf. Ya, paham ya? Apakah masjid yang di tempat iktikaf harus dilaksanakan sholat Jumat? Sebenarnya berpendapat demikian. Harus masjid yang ada sholat Jumatnya. Tapi pendapat yang lebih kuat tidak harus. Pokoknya nama masjid, meskipun tidak ada sholat Jumatnya, boleh iktikaf di situ. Terus bagaimana kalau hari Jumat? Ya silakan dia keluar ke masjid yang ada sholat Jumatnya. Nah setelah itu dia balik lagi. Nah jadi masalah ini keluar yang darurat, nggak jadi masalah. Tidak membatalkan iktikaf. Ya. Paham? Baik. Masalah berikutnya, di bagian manakah lokasi masjid kita boleh iktikaf? Jawabannya di seluruh daerah masjid, areal masjid. Apakah di tempat sholat masjid? Apakah di ruang takmir masjid? Apakah di perpustakaan masjid? Apakah ruangan bawah masjid? Yang penting itu namanya masjid. Boleh nggak di pelataran masjid? Boleh, itu masih pelataran masjid. Tapi kalau tempat parkir bukan. Ya, tapi ruang masjid boleh. Di pelataran masjid boleh. Ya, nggak jadi masalah. Di perpustakaan, di ruang imam, ruang takmir boleh. Tapi yang lebih afdal tentunya di daerah sholat. Ya. Tapi daerah tersebut juga boleh karena Allah mengatakan silakan iktikaf di masjid. Selama itu masih bangunan masjid, maka boleh iktikaf di situ. Ya, boleh. Jadi masalah. Ya. Baik, apakah disyariatkan iktikaf hanya untuk lelaki atau wanita juga boleh? Dua-duanya boleh disyariatkan. Laki-laki boleh iktikaf, perempuan juga boleh iktikaf. Oleh karena di zaman Nabi SAW, istri Nabi juga iktikaf. Ustaz, apakah hanya nenek-nenek yang boleh iktikaf? Yang ibu-ibu muda enggak boleh? Boleh. Baik nenek-nenek maupun yang masih muda. Enggak jadi masalah. Ya. Karena istri Nabi iktikaf dan di antara istri Nabi ada yang tua 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, ada istri Nabi yang masih 30 tahun ke atas dan ada yang masih muda. Ya. Tapi untuk wanita kalau ingin iktikaf ada persyaratannya. Persyaratan pertama harus minta izin suami. Karena keberadaan istri di rumah itu hak suami. Suami kerja cari nafkah, kasih dia makan, kasih dia pakaian, ya, kasih dia kebutuhan supaya dia tetap berada di rumah. Jadi keberadaan seorang istri di rumah itu hak suami. Suami pulang kapan saja istrinya harus siap sedia di rumah. Makanya kalau istri keluar rumah harus minta izin sama suami. Keluar pengajian minta izin, keluar jenguk orang sakit butuh berjam-jam minta izin. Ke salon juga minta izin sama suami. Jangan nyelonong aja sendiri tidak minta izin. Ya, harus minta izin bisa kasih suami jadwal saya begini saya minta izin ya. Yang penting suami kasih izin. Ya, apakah izin mingguan, apakah izin bulanan, pokoknya minta izin. Ya tidak semua minta izin kalau cuma pergi ke bakola beli apa, ke kios beli sabun itu sih nggak perlu minta izin karena cuma keluar sebentar. Jadi minta izin, suami juga marah. Ini aja minta izin ya. Tapi maksudnya kalau izin yang keluar butuh waktu yang lama maka harus minta izin karena di antara hak suami yang harus ditunaikan oleh istri dia harus berada dalam rumah. Nah, apalagi dia ingin keluar iktikaf maka harus minta izin suami. Dan saya ingatkan sebagian suami istri alhamdulillah mereka mudah untuk iktikaf karena tidak lagi yang mereka urus. Anak-anak sudah besar, sudah pada nikah, sudah tinggal di tempat yang lain ya. Atau anak-anak pada di pondok semua. Ya enggak apa-apa iktikaf bareng-bareng. Tapi ada sebagian istri
yang memang dia harus di rumah, anak-anaknya masih kecil misalnya, anak harus dibangunkan, dibuatkan sahur, dibangunkan untuk sholat subuh dan macam-macamnya, maka saya tidak menganjurkan wanita seperti ini i'tikaf. Ya, saya tidak menganjurkan. Ya kecuali kebutuhannya sudah terpenuhi, ya, maka tidak mengapa dia i'tikaf. Ya. Ini syarat pertama, harus minta izin kepada suami. Syarat kedua, ya waktu dia i'tikaf, dia ke masjid harus menjaga diri. Tidak boleh dia berhias, tidak boleh dia berias. Tidak boleh dia pakai minyak wangi, ya. Tidak boleh dia maca, tidak boleh menampakkan kecantikannya, ya. Tidak boleh, karena bisa mengganggu yang lainnya. Bahkan mazhab Syafi'iyah mengatakan wanita yang masyhur bil jamal, wanita yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Ya. Ya. Kenapa? Karena bisa mengganggu yang lainnya. Wanita terkenal istrinya bapak itu cantik sekali, terkenal, ya, nggak bisa dihindari. Orang bilang, ikut i'tikaf nggak istrinya? Bagaimana dia lewat, orang pada lihat tergoda. Orang lihat cantik sekali tergoda. Jadi ibu-ibu bisa nilai ya. Tanya sama suami, saya ini cantiknya seberapa? Ada orang yang cantiknya ya, ada yang cuma nilainya 6, ada yang 7,5. Ada sebagian orang nilainya 10,5. Cantik banget, tidak wajar cantiknya. Wajar seperti ini, hendaknya jangan i'tikaf. Kecuali mungkin dia pakai cadar. Ya, karena orang lihat pasti tergoda. Bayangkan, malam Lailatul Qadar dilihat sama laki-laki. Jadi pikiran nih Lailatul Qadar lihat istri orang. Ya, nanti imamnya juga enggak khusyuk kasihan. Oleh karenanya, kalaupun dia harus ke masjid, maka harus jaga diri. Kalau dia memang cantik, dan memang ada orang cantik, wajahnya memang cantik, mau diapain? Ya, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kalau berusaha jangan berhias, berusaha tutup wajahnya, jangan sampai dilihat apa? Laki-laki, menggoda laki-laki yang lain. Ya. Ini antara syaratnya. Dan yang ketiga, tidak boleh haid dan nifas. Tidak boleh haid dan nifas. Wanita yang haid, kalau di tengah i'tikaf dia haid, maka i'tikaf batal. I'tikafnya apa? Batal. Adapun wanita yang mustahadah, yang darah-darah penyakit, bukan haid, bukan nifas, maka tidak mengapa. Di antara istri-istri Nabi ada yang mustahadah. Misalnya sudah penyakit darah keluar, terus setelah sudah lewat jadwal haid, masih terus keluar darah, namanya darah penyakit. Ada sebagian istri Nabi yang tetap i'tikaf, meskipun dalam kondisi mustahadah, darahnya keluar terus. Bahkan dia sholat, dia membawa semacam tosot, semacam tempayan diletakkan di bawah, dia sholat sambil darahnya terus mengalir. Enggak jadi masalah. Yang penting dia jaga kebersihan. Yang penting jaga apa? Kebersihan. Tapi kalau haid nifas tidak boleh i'tikaf.